Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah penghasil daging babi terbesar di Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, provinsi ini juga mencatat tingkat konsumsi daging babi tertinggi di Indonesia. Dalam acara Tribun Podcast yang digelar pada Kamis, 27 Maret 2025, dua narasumber, Chandra Destiawan, Manajer Swine Specialist Pilmico Gold Joint Group, serta Khairupa Andaan, peternak sekaligus pemilik Degloti Farm, membahas secara tuntas kondisi peternakan babi di Sulut. Peternakan babi di Sulut mulai pulih. Menurut Khairupa Andaan, peternakan babi di Sulawesi Utara mulai menunjukkan perkembangan setelah mengalami dampak besar dari serangan virus African Swine Fever, ASF. Puji Tuhan, peternakan babi di Sulut mulai berkembang dibandingkan tahun lalu. Meski masih ada trauma akibat ASF, tahun 2024 hingga 2025 ini peternakan babi mulai bangkit kembali karena tingginya permintaan masyarakat, ujar Daan. Namun, meski konsumsi daging babi di Sulut tinggi, produksi lokal masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Jumlah produksi saat ini belum mencukupi permintaan masyarakat. Konsumsi tinggi, tapi suplai masih terbatas, jelasnya. Kendala produksi dan dampak ASF. Salah satu kendala utama dalam peternakan babi di Sulut adalah dampak dari virus ASF. Sebelum wabah, populasi babi di Sulut mencapai 50.000 ekor, tetapi setelah wabah, jumlahnya turun drastis hingga tersisa hanya 5%. Akibatnya, pemerintah mendatangkan suplai babi dari Bali dan Lampung untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dampak ASF juga sangat dirasakan oleh peternak. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian, bahkan ada anak-anak yang putus sekolah dan rumah yang disita ban karena ternak mereka habis dalam waktu singkat. Ketika ASF menyerang, dalam seminggu babi di kandang bisa habis semua. Tahun 2023 saya pernah bilang ke anggota dewan akan ada inflasi, dan itu benar-benar terjadi, ungkap Daan. Hingga kini, dampak ASF masih terasa, terutama pada harga daging babi. Harga daging yang sempat melonjak hingga Rp150.000 per kilogram pada Januari, kini mulai turun menjadi sekitar Rp120.000 per kilogram. Namun, permintaan pasar belum sepenuhnya pulih. Upaya peternak dan dukungan pemerintah. Para peternak kini berusaha menerapkan sterilisasi ketat pada kandang untuk mencegah penyebaran virus. Selain itu, edukasi kepada peternak mengenai biosecurity juga menjadi fokus utama. Kita harus benar-benar menjaga kebersihan kandang dan berani kembali berternak. Saat ASF tidak menyerang, kita bisa mulai meningkatkan populasi kembali, kata Daan. Pemerintah sendiri memberikan dukungan dalam bentuk disinfektan dan sosialisasi terkait cara menangani dampak virus serta upaya pemulihan peternakan. Peran Gold Joint dalam industri peternakan babi. Sebagai perusahaan pakan ternak, Gold Joint juga memiliki peran dalam upaya pemulihan populasi babi di Sulut. Sulawesi Utara punya potensi besar dalam peternakan babi. Meski ASF masih menjadi ancaman dan belum ada vaksin atau obatnya, kami tetap mendukung dengan program bantuan, ujar Chandra Destiawan. Ia menambahkan bahwa Gold Joint berkomitmen untuk meningkatkan populasi babi melalui berbagai solusi bagi peternak, termasuk konsultasi kesehatan ternak. Khairupa Andaan yang juga menggunakan produk Gold Joint mengungkapkan kepuasannya. Saya pengguna produk Gold Joint sejak tahap kedua masuk Sulut. Kualitasnya sangat bagus dan hasil ternaknya memuaskan. Kalau ada masalah di kandang, saya langsung konsultasi dengan dokter mereka. Pelayanan mereka sangat baik, ungkapnya. Harapan ke depan? Untuk kedepannya, baik peternak maupun pihak terkait berharap produksi babi di Sulut bisa terus meningkat. Harga tinggi karena suplai kurang. Maka dari itu, kita harus berani mulai usaha kembali agar suplai daging babi bisa mencukupi, pungkas Chandra Destiawan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan peternak, pemerintah, dan pihak swasta, diharapkan industri peternakan babi di Sulut bisa kembali pulih dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik.